Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cerdas IKEA TV. Selamat datang di AINI, tempat di mana manusia dan AI bertemu, ngobrol, dan saling belajar. Bareng saya, Alia Zahra, kita bakal bahas tentang pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Jemaah Haji Indonesia mulai memasuki tahapan-tahapan penting dalam proses keberangkatan dan pelaksanaan haji. Lantas, seperti apa tahapan haji tahun ini? Berikut laporan selengkapnya. Labbaik Allahumma. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan tahap akhir untuk memastikan seluruh calon haji siap secara fisik dan mental. Setelah seluruh tahapan selesai, kelompok terbang atau kloter mulai diberangkatkan pada awal Mei hingga pertengahan Juni 2025. Pemberangkatan dilakukan dari 13 embarkasi di seluruh Indonesia dengan penerapan sistem zonasi pemondokan di Makkah dan Madinah. Pemerintah juga telah mengimplementasikan Haji Pintar 2025, sistem digital yang terintegrasi untuk layanan jemaah, mulai dari informasi kloter, akomodasi, hingga pelacakan pergerakan jemaah secara real-time melalui aplikasi mobile. Menurut data dari Kementerian Agama, sebanyak 221.000 jemaah Indonesia akan menunaikan ibadah haji tahun ini, dan 17.600 diantaranya adalah kuota haji khusus. Salah satu penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh yang terdaftar di Kementerian Agama adalah Nafar Tour. Nafar Tour berpengalaman dalam penyelenggaran umroh dan haji sejak tahun 2020. Untuk mengetahui lebih jelas seputar pelaksanaan haji, langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Haji Agus Supriyanto, Direktur Product and Corporate Partnership Nafar Tour. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat ini, Mbak. Apa saja rangkaian ibadah yang bisa dilakukan oleh jemaah saat ini hingga dimulainya rangkaian ibadah haji? Oke. Jadi yang pertama, jika jamaah haji itu tibanya di kota Madinah, ya, maka dia biasanya melaksanakan ibadah yang ada di kota Madinah dulu. Itu biasanya sekitar 8 sampai 9 hari. Jadi di sana itu di kota Madinah, jamaah itu diberikan kesempatan pertama melaksanakan sholat fardu 40 kali. Nah, jadi 5 kali sehari kali 8 hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu yang kedua, di sela-sela 8 hari itu, jamaah kan bisa berkesempatan untuk melaksanakan ibadah di Raudhah. Masuk ke Raudhah, mengunjungi makam Rasulullah. Lalu yang selanjutnya, bisa juga berziarah ke tempat-tempat yang ada di sekitar kota Madinah, misalnya ke Masjid Kuba, ke Jabal Uhud, ya, Masjid Kiblatain, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, yang memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Karena kan kalau kita sholat di Masjid Nabawi, beribadah di Masjid Nabawi itu, sesuai dengan hadis Nabi, itu pahalanya 1000 kali lipat. Artinya kalau kita selama 8 atau 9 hari kan, banyak melaksanakan ibadah itu luar biasa. Nah, setelah itu, jamaah bersiap-siap menuju kota Mekah untuk mempersiapkan dirinya ke prosesi ibadah haji. Sebelumnya, ambil mikot dulu di Bir Ali, lalu nanti masuk kota Mekah, melaksanakan ibadah umroh wajib. Jadi umroh yang memang kita diharuskan ketika masuk kota Mekah itu melaksanakan ibadah umroh. Sampai nanti menjelang prosesi ibadah haji, sekitar 8 Zulhijjah, jamaah ya udah kerjanya bolak-balik ke masjid. Yang mau umroh boleh, mau baca Quran atau mau ziarah di sekitar kota Mekah itu silakan. Sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah itu
sifatnya biasanya personal tuh atau per KBH masing-masing punya agenda. Setelah itu nanti baru persiapan ritual hajinya yaitu tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah. Bisa diceritakan apa saja proses yang harus ditempuh para jemaah haji setibanya di Tanah Suci? Selain ibadah, memang nggak ada lain lagi sih ya Mbak ya, karena memang kegiatan kita ibadah. Tapi dari pihak Kementerian Agama itu sudah mempersiapkan pendamping kesehatan di setiap kloter. Nah, nanti biasanya ada satu orang dokter dan dua orang perawat yang mendampingi setiap kloter jamaah haji Indonesia. Lalu juga di setiap daker atau daerah kerja atau setiap simpul-simpul itu ada rumah sakit yang bisa menjadi rujukan apabila jamaah mengalami gangguan kesehatan yang cukup parah. Tapi kalau misalkan cuman batuk-batuk, demam itu biasa ditangani oleh petugas medis atau kesehatan yang mendampingi dan kamarnya bisa menjadi base camp. Nah, kecuali tadi ya, ketika sudah tidak bisa ditangani maka dirujuk ke rumah sakit setempat. Jadi sejak sebelum berangkat, jamaah itu kan sudah menjalani proses cek kesehatan. Dan di dokter itu punya aplikasi yang bisa mengontrol kesehatan setiap jamaah. Jadi sudah pakai teknologi lah ya, sudah pakai aplikasi. Dan setiap jamaah itu udah ketahuan, oh si ini punya kecenderungan misalkan diabetes atau apa. Nanti juga setiap kloter sudah dibekali dengan obat-obatan oleh pemerintah. Dari sisi mental dan fisik, apa saja yang harus disiapkan oleh para jemaah haji? Kalau kesiapan fisik sudah pasti ya, karena ibadah haji kan ibadah fisik nih. Bisa kita bayangkan kita itu melaksanakan di Madinah saja. Dari hotel ke masjid, itu kalau jaraknya misalnya 500 meter saja. Kalau kita sehari 5 kali, pulang pergi berarti kan 1 kilo kali 5 itu. Jadi sehari minimal 5 kilo jalan kaki. Belum nanti ya, tahun ini cuaca cukup hangat ini. Sehingga butuh ekstra kesiapan fisik, kesehatan yang cukup signifikan agar jamaah itu cukup kuat menjalani proses ibadah. Belum nanti di Mekahnya, karena kalau ibadah sholat, ibadah umroh itu kan ada proses tawaf, sa'i ya. Nah, tawaf itu kan 7 putaran. Satu putaran itu kurang lebih 400 meter. Berarti 400 kali 7, 2,8. Sa'i juga sama tuh, 400 kali 7, 2,8. Itu udah 5,6. Belum dihitung jarak dari hotel ke masjidnya. Jadi memang pertama, kesiapan fisik itu sangat sangat penting. Lalu apa yang dilakukan oleh jamaah? Yang pertama, ya lakukan pemeriksaan medis secara lengkap sebelum berangkat. Yang kedua, wajib vaksin, ya vaksin meningitis. Karena kita kan bertemu dengan jamaah-jamaah tidak hanya dari Indonesia, dari negara-negara Afrika dan seterusnya yang kita nggak tahu kondisi kesehatan mereka. Yang ketiga, konsumsi makanan yang bergizi, ya, tidak hanya cukup kenyang. Yang selanjutnya, perbanyak minum air putih. Nah ini yang kadang saya amati, jamaah kita suka nggak tahan ini. Karena cuaca panas, lalu ngeliat air dingin, wah kayaknya seger banget nih. Apalagi manis-manis. Nah, hati-hati tenggorokannya. Karena itu jadi penyebab radang tenggorokan biasanya dan batuk-batuk tuh. Jadi saran saya memang minum air putih biasa. Kalau perlu air panas yang didinginkan, jadi diemin gitu ya. Nah, itu enak tuh di badan keringetan segar. Yang ke selanjutnya adalah cukup istirahat. Jangan banyak begadang, jangan banyak ngobrol. Ya, nanti kita drop karena kita banyak aktivitas lainnya. Itu yang dari sisi kesehatan. Lalu bagaimana dengan kebugaran jasmani? Ya menurut saya jamaah harus mulai latihan jalan kaki. Nah, sejak di Indonesia latihan jalan kaki sehari 30 menit ya. Untuk membiasakan diri. Lalu peregangan, ya, latihan pernapasan,
Kalau punya penyakit bawaan, minta obat dari dokter. Lalu yang selanjutnya adalah perlengkapan. Nah, karena kita nanti banyak jalan, saya sarankan jangan pakai alas kaki yang bikin kita jadi tambah berat atau yang menyulitkan. Jadi pakai alas kaki yang ringan-ringan saja, tapi tahan lama. Nah, kalau pakai sepatu udah pasti repot tuh nanti di masjid karena itu masukin tas dan seterusnya. Mendingan pakai alas kaki yang meringankan dan cukup kuat. Lalu siapkan juga masker, ya, hand sanitizer, vitamin, lalu juga baju yang bisa nyerap keringat nih. Jangan yang terlalu tebal karena haji tahun ini diperkirakan cukup panas ya. Karena sedang musim panas nih hari ini di Saudi. Kalau di sana kan bisa di atas 40, karena sampai 50 derajat. Itu kira-kira Mbak dari sisi kesiapan fisik. Nah, ada juga yang kedua, kesiapan mental dan spiritual. Nah, ini juga kadang-kadang suka lupa nih. Kita hanya fokus di fisik, tapi lupa dengan eh, mental dan spiritual. Misalnya apa yang pertama adalah luruskan niat kita. Kalau haji ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, belajar tentang ilmu-ilmu haji. Hadiri acara-acara manasik, baca buku gitu kan. Eh, Doa-doa dibaca. Kalau nggak bisa dihafal ya dibaca cukup nggak apa-apa. Ritual haji seperti apa. Eh, Lalu juga sabar. Karena memang di sana itu sangat mungkin jauh dari yang kita bayangkan. Kita nggak tahu teman sekamar kita siapa, sekamar berapa orang, kita nggak tahu tuh. Dulu zaman saya tuh ada yang sekamar berempat, ada yang berdelapan, ada yang bersepuluh. Bisa kita bayangin ya kalau kita sekamar bersepuluh, korbannya cuma satu tuh. Antriannya kan luar biasa kalau mau sholat, mau buang air kecil dan seterusnya. Kalau kita nggak sabar, ya udahlah ya, emosi mulu tuh gitu. Dan nanti kalau posisi kamar kita di lantai 12 misalnya, liftnya antri, wah kalau nggak sabar bisa-bisa kita cepat cepat capek juga ya. Nah, lalu yang selanjutnya ya tadi ya, mungkin kaitan dengan mental sosial kita kalau ketemu orang-orang berbagai latar belakang ya. Kan kalau di satu hotel itu bisa jadi kita dari berbagai embarkasi atau berbagai kloter. Kalau dulu saya tuh satu hotel tuh ada 4 kloter dari Sulawesi, dari Sumatera. Nah kita tiap hari ketemu tuh pas makan, pas naik turun lift gitu kan. Nah, kalau kita nggak bisa melatih emosi kita sabar, ya udahlah. Nah, yang terakhir mungkin kita akan berpisah dengan keluarga di waktu yang cukup lama. Kalau haji reguler kan kurang lebih 40 hari ya. Jadi siap-siap. Yang mungkin orang tua belajar tuh bagaimana cara pakai handphone, aktivasi roamingnya dan seterusnya. Karena nanti kan beda negara harus pakai roaming ya tuh. Pakai provider seperti apa. Nah, kira-kira gitu, Mbak. Singkat mengenai persiapan fisik dan mental serta spiritual. Bagaimana menurut Anda seputar isu-isu haji dan umroh seperti visa termasuk kemajuan teknologi seperti aplikasi nusuk atau aplikasi akomodasi dan transportasi mandiri? Menurut kami, kemajuan teknologi ini justru menjadi motivasi bagi kita, menjadi tantangan bagi kita untuk lebih baik lagi. Kalau kita dulu ingat zaman ada ojek online datang gitu kan, kalau kita nggak adaptasi, maka kita akan ketinggalan. Begitupun di bisnis atau di jasa haji dan umroh ini. Kemajuan teknologi itu justru menjadi sahabat bagi kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ya, dari sisi yang lain. Nah, kalau ada orang yang pengen umroh mandiri, ya kita dengan kalau saya ngasih edukasi itu dengan jiwa besar ya nggak masalah kalau dia punya keberanian ya, punya kesiapan mental dan seterusnya. Karena kadang-kadang
orang yang tidak memiliki pemahaman agama itu banyak hal yang sifatnya ritual tuh diabaikan. Dia hanya mengetahuinya umroh itu mungkin seperti wisata pada umumnya, tapi justru kan di situ tuh ada sisi-sisi ibadah yang harus dilakukan dan itu nggak boleh diabaikan. Nah, yang kedua misalkan tentang eh, suasana yang harus dibangun bahwa umroh ini adalah ibadah yang butuh kesiapan ilmu. Nah, justru ketika ada teknologi, maka umroh harus menjadi fasilitator bagaimana calon jamaah itu punya kesiapan pemahaman tentang ibadah-ibadah yang terkait dengan umroh atau haji. Nah, teknologi ini membantu kita. Ya, misalkan nusuk tadi ya. Kalau zaman sebelum nusuk kan orang misalkan masuk ke rodo tuh bisa semaunya. Hmm. Siapa siapa kuat dia bisa masuk ke rodo. Tapi hari ini dibatasi. Sekali umroh ya sekali masuk untuk memberikan kesempatan pada yang lain. Nah, ketika aturan itu menjadi keharusan, kalau saya sih sebagai pemilik jasa tour and travel itu menjadi senang aja karena justru kita bisa melakukan hal lain. Tidak melulu kita mengejar masuk rodo. Cukuplah sekali saja berikan kesempatan pada yang lain. Nah, yang selanjutnya justru saya melihat adalah ada tadi sisi lain yang harus kita penuhi sebagai penyeimbang. Ya, muatan ibadah, lalu ada rasa guyup dengan para jamaah yang lain. Gitu ya. Kalau mandiri, satu dua orang atau mungkin maksimal 10 makin masih bisa. Kalau sudah sampai 40 orang nggak mungkin dia bisa mandiri. Karena mengelola orang itu butuh butuh legalitas, butuh kesiapan tim yang signifikan gitu ya. Jadi saya lihat umroh yang sifatnya mandiri atau haji kayak seperti itu lebih kepada sifatnya personal-personal saja. Kalau sifatnya grup-grup besar itu agak repot. Misalnya saja kalau ada yang sakit, bagaimana? Siapa yang ngurusin? Gitu kan. Nanti bagaimana asuransi dan seterusnya gitu ya. Orang kita kan jangankan eh, berkomunikasi dengan orang luar ya. Orang daerah tuh pergi ke Jakarta aja kadang-kadang kita kan masih bingung gitu ya. Nah, apalagi ini keluar negeri nggak ketemu orang Indonesia, ada persoalan. Nah itu agak riskan menurut saya. Ya kita jadikan teknologi itu sebagai mitra kita untuk terus berkembang, eh, untuk menjadi partner, untuk dengan niat memberikan pemahaman, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para jamaah. Jadi tidak ada lagi tuh yang sifatnya tipu-tipu. Ya. Jamaah semua tahu semua harga hotel berapa, harga tiket berapa. Ya silakan jamaah memilih mau yang seperti apa. Semua ujung-ujungnya adalah pelayanan yang diterima oleh jamaah. Ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas pelayanan. Terima kasih kepada Pak Agus atas insight luar biasanya. Semoga diskusi hari ini jadi update sistem bagi pikiran kita semua. Sampai jumpa di program AI&I selanjutnya. Karena masa depan dimulai dari percakapan seperti ini, saya, Alia Zahra, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut rumahmu aku bersujud, seusai berkeliling 7 putaran. Tubuhku aku pasrahkan, jiwaku aku ikhlaskan. Di multazamaku rentangkan doa, memohon ampun dari timbunan dosa. Sujudku aku rekatkan, air mataku tak tertahankan dan aku tumpahkan. Di sini
terasa kecil dan tak berarti.